Nah, ini ada yang tanya dari Bapak Musofa ya. Kalau mau pinjem mandiri, tapi bukan mahasiswa UINSA, gimana caranya? Gitu. Maaf, Ibu, bukan Bapak. Oh, Ibu, Ibu Musafa, maaf, maaf. mohon maaf Ibu Musofa. Oh, Ibu mau ini bertanya langsung? Barangkali ingin langsung say hello dengan Ibu Rini. Gitu. Oh iya, Baik, monggo makasih Bu. ya. Oke, Ya, monggo. makasih. Ini Bu saya, Bung Sofa. Eh, ya itu tadi pertanyaan saya, itu gimana misalkan kami ingin pinjam secara mandiri, kan kami bukan mahasiswa sana, tapi kami mohon maaf ingin pertama itu nggih, kemudian misalkan kami ingin sharing ataupun ingin ada kerjasama dengan perpustakaan Winsa itu gimana caranya? Saya mohon maaf kami staf STAI BBWI Surabaya Bu, Nggih, yang nggih. bagian perpustakaan. Kami sebenarnya ingin sekali, tapi kayaknya itu kalau nggak ada apa rambu-rambu kami kayaknya itu ke sana itu kayak berat gitu. Ini tadi alhamdulillah saya dikasih info sama Prof. Tolha. Nggih, nggih. Dijawab sama Prof. Tolha. Haja Sofa itu loh ada Zoom untuk masalah perpustakaan. Ya, saya senang sekali bisa bergabung di sini ya. Nggih, Ini nggih. mungkin satu ilmu yang sangat-sangat luar biasa yang kami inginkan. Alhamdulillah hari ini saya ditakdir Allah bisa bergabung mengikuti kegiatan Zoom yang khususnya masalah perpustakaan yang kami menjadi staf di SCAI BPI Surabaya. Nggih, Itu yang iya. pertama tadi bagaimana cara pinjam secara mandiri. Kemudian Hmm. yang kedua saya ingin mengadakan istilahnya itu apa ya eh, konsultasi ataupun apa istilahnya kerjasama dengan perpustakaan universitas itu bagaimana caranya? Mungkin biar agar ada kedekatan sama-sama fakultas yang kami masih minim Bu, perpustakaan kami masih mohon untuk bimbingan dan kerjasamanya. Mungkin Nggih, itu dulu sementara, makasih Bu ya. nggih. Oke. Eh, langsung dijawab atau kita Oke, Ya, ngumpulkan monggo dulu? Bu Rini bisa Oh, nggih, langsung nggih. dijawab. Kapunten, ini kalau yang untuk pinjam mandiri, kalau bukan mahasiswa dari UIN Sunan Ampel, ini sementara belum bisa pinjam, Ibu, ngapunten. Oh, iya. Jadi kalau yang untuk tamu ya, misalnya tamu, atau kita bekerja sama dengan eh, PT KIN, apa yang untuk ini forum untuk bikin kartu sakti. Nah, itu Oh ya. untuk apa Oke. universitas dan kampus negeri saja, tapi Oh itu gitu. nanti kita bisa bikinkan kartu, tapi juga tetap belum bisa pinjam Ibu. Jadi hanya Hmm, bisa gitu. akses koleksi di sini hanya untuk membaca dan difotokopi. Jadi kalau Hmm. Ibu mau datang ke sini langsung saja, tidak pakai apa-apa, langsung daftar di administrasi, jadi tamu, bayar administrasinya sehari 20.000 kalau tidak salah. Hmm. Seperti itu Bu, kalau meminjam. Jadi belum bisa Bu kalau untuk dibawa Oh iya. pulang. G. Cuma hanya datang baca-baca bisa G, ya. ya datang cari referensi, dibaca dan Hmm. difotokopi bisa. Kalau untuk Hmm. dibawa pulang untuk saat ini belum bisa. Terus Hmm. kalau untuk kerjasamanya, kerjasama seperti apa dulu nanti jenengan bisa membicarakan dengan sekretaris kami yaitu Bu Umir. Nanti kita kasih kontak personnya dan jenengan bisa japri saya atau Bu Vida. Nanti kita kasih kontaknya Bu Umir. Nanti Iya. jenengan biar tanya-tanyanya ke Ibu Iya. Sekretaris aja, Hmm. ngoten. Nanti dia kasih apa ini ya kontaknya ya di chat di Nggih, situ ya. Ya. nggih, nggih, bisa Oke. menghubungi admin Ya. perpustakaan. Nggih. Oke. Sudah gitu aja, Bu? Atau ada Oh yang iya. lain? Oh, jadi untuk sementara belum bisa. Namun nanti yang tadi Instagramnya apa ya Instagramnya? Di Eh, perpustakaan Winsa nanti bisa di-share sama Kak Vidanya oh gitu ya. untuk ya yang medsos kita semua nanti biar di-share di chatbox Ya. ya, nanti biar jenengan tinggal klik aja nanti Oh sudah iya. keluar. Oke oke ya. Oke. Makasih. Ya, Hmm. terima kasih Oke, sama-sama Ibu. salam kenal ya Bu Ya, salam Sofa kenal Ibu Sofa. dari Oke. STAI Bu STAI Ya. BBI Surabaya. Oke. Salam Oke. kenal, nggih, Bu Mustafa. Terima kasih Oke. atas pertanyaannya, Ibu. Ya, sama-sama. Pertanyaannya ini memang sangat banyak ya yang tanya seperti itu. Gimana sih caranya bisa pengen baca atau Ya, akses informasi tapi bukan mahasiswa UIN. ya. Ya seperti itu kepada Bapak Ibu hadirin semua. Mohon maaf kita memberikan pelayanan secara offline, tapi untuk peminjaman mungkin masih prosesnya harus dibaca di sini. Seperti itu, nggih. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, bisa
yang ingin masih penasaran bisa langsung tanya lewat chatbox atau langsung tanya langsung ke Bu Rini juga bisa. Oh, ini sudah ada dari Ibu Ika Lailatul Inayah. Saya bacakan nggih, Bu Rini. Izin bertanya Bu, untuk mahasiswa semester 2 dan 4 yang belum memiliki KTM bagaimana ya Bu? Ini maksudnya bagaimana mau berkunjung gitu ya? Nah, gimana Bu Rini? Barangkali bisa langsung dijawab. Monggo. Ya, ini kalau yang dulu itu tahun berapa itu ya, kita masih membuat kartu anggota perpustakaan. Tapi sejak tahun berapa itu kita terintegrasi dengan rektorat. Jadi kita pakai satu kartu itu menggunakan KTM. Jadi kalau pemustaka khususnya mahasiswa UIN Sunan Ampel harus memiliki KTM terlebih dahulu untuk bisa masuk ke perpustakaan UIN Sunan Ampel. Kalau yang belum memiliki KTM bagaimana ya Bu? Mohon menghubungi akademik atau kemahasiswaan di Twin Tower, di rektorat ya, di lantai 4. Jadi dipersilakan ke sana dulu untuk menanyakan sudah jadi atau belum, karena di perpustakaan sudah tidak membuat kartu anggota lagi. Seperti itu Kak Vida. Oh, ya, baik. Seperti itu ya jawabannya Ibu Ika. Ya, terima kasih sama-sama. Barangkali ada yang mau nambahkan, Bu Heti atau Bu Duhi, terkait dengan prosedur untuk bisa berkunjung ke perpustakaan tapi nggak punya KTM gitu. Bu Nurul Hidayah mungkin bisa menambahkan, monggo. Oke. Saya sedikit menambahkan untuk Bu Rini, pertanyaan dari semester 2 dan 4 yang belum memiliki KTM. Jadi emang yang untuk semester 2 dan 4 ini kan istilahnya era pandemi ya, era corona. Jadi di akademik kantor pusat, di akademik tidak mengeluarkan cetak KTM. Jadi mereka hanya dikasih PDF. Jadi nggak apa-apa, kalian kalau emang punya, kalau sudah ada screenshot PDF-nya nanti ditunjukkan kepada petugas. Kalau untuk daftar hadirnya, untuk absensi, kalian bisa mengetikkan nomor NIM kalian di daftar hadir di komputer untuk masuk ke perpustakaan itu kan ada komputer untuk masuknya ya. Nah di situ kalian bisa mengetikkan NIM kalian. Jadi tidak usah memakai KTM, gitu aja. Cuman tunjukkan KTM versi PDF-nya. Atau bisa juga kalian print out sendiri PDF dari KTM tersebut. Gitu mungkin tambahan saya. Ya, terima kasih Bu Nuhi. Ada informasi yang tidak saya ketahui. Terima kasih banyak Ibu Nurul Hidayah ya. Ini untuk Mbak Ika Lailatul Inayah tadi yang bertanya. Jadi sudah tidak menggunakan fisik lagi yang untuk semester 2 dan 4 ya Bu Nurul ya. Iya. Jadi bisa menggunakan ketik manual aja gitu nggih. Nggih. Sudah diterima Ibu Mbak Ika? Sudah, barangkali ada pertanyaan lagi? Ya, ini ada pertanyaan lagi Bu dari Bapak Amin Tohari. Perpustakaan UINSA merupakan media dakwah Bilhal. Oleh karena itu, Al-Fakir ingin bertanya apakah perpustakaan UINSA sudah tersedia kitab Injil Barnabas sebagai media perbandingan agama di UINSA sendiri atau sebagai rujukan antar UIN atau IAIN se-Indonesia. Bagaimana Bu ini? Atau ada Pak Habib ya? Sebenarnya kita bisa kalau untuk mencari koleksi kita tidak hafal ya. Jadi kita memiliki banyak sekali koleksi. Untuk lebih tepatnya sebenarnya kita harusnya carinya di OPEC itu. Kita sediakan online public access catalog. Jadi itu bisa diakses, tidak harus ada di perpustakaan. Kenapa? Oke, monggo Abah. Tersedia koleksi Injil Barnabas tersedia. Ya itu sudah dijawab dengan senior kita Pak Haji Mansur. Sudah ada ya. Monggo bisa untuk Mas Amin Tohari bisa di searching sendiri ya di katalog.uinsby.ac.id.
Jadi kita kalau ada, kalau muncul ya berarti kita punya. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bu Rini, terima kasih Abah Mansur. Bagaimana Bapak Amin Tohari barangkali ingin menyampaikan tambahan pertanyaannya atau masih kurang jawabannya? Karena tadi sudah dijawab bahwa memang ada koleksinya. Bapak Ibu monggo bisa langsung searching di katalog. Kalau agak kesusahan nyari katalognya di mana, semua informasi perpustakaan ada di website Bapak Ibu dan juga ada di sosial media kita. Ini ada dari Bapak Muhammad Ilham Asik, acaranya nostalgia dengan perpustakaan, banyak banget perubahan, keren, bikin nyaman. Terima kasih Bapak Ilham. Memang benar Bapak Ibu, dari setiap tahun ya kita selalu berusaha untuk memberikan perubahan, meski harus bertahap ya. Jadi mulai dari fasilitas yang kita berikan, kenyamanan, kemudian apalagi Bu Rini, banyak banget ya Bu desain-desain terbaru kita di perpustakaan, seperti yang tadi sudah dilihat, ada ruang zonku itu juga masih baru Bu, masih dan banyak banget teman-teman itu yang memang tertarik di situ. Bapak Ibu bisa sekalian foto-foto juga bisa. Dan ada juga corner-corner tambahan kita, ada Indonesian Islamic Corner yang juga masih baru. Bapak Ibu bisa datang ke perpustakaan, barangkali penasaran dengan koleksi-koleksinya, insya Allah itu masih pertama ya. Insya Allah masih pertama di Indonesia, begitu Bu Rini. Corner tentang Indonesian Islamic Corner. Ya, itu unik. sebuah, bagaimana Bu? Corner unik. Iya, corner ya. Corner unik kita ya, sebuah inovasi dari Perpustakaan UIN Surabaya. Subhanallah, terima kasih Abah Mansur, UIN Satop Tenan. Terima kasih Bapak Amin Tohari. Baik Bapak Ibu, begitulah informasi yang dapat kita sampaikan. Barangkali Bapak Ibu ingin lebih lengkap lagi, Bapak Ibu bisa akses sosial media kita, bisa tanya, nggak usah malu-malu, nggih. Dan kita selalu buka mulai dari hari Senin sampai hari Jumat, pukul 8.30 sampai jam 3 sore 15.00. Khusus hari Jumat, untuk waktunya Jumatan kita tutup terlebih dahulu, kemudian akan kita buka lagi jam 1. Jangan lupa kita punya koleksi digital juga, ada di websitenya UIN SBY ACID. Baik, saya akan share ya. Bentar. Mas Ilham, kasih testimoni lagi dong. Teman-teman itu yang junior-juniornya itu barangkali kalau enggak repot bisa kasih testimoni lagi bagaimana kesan-kesannya selama kuliah di UIN Sunan Ampel di perpustakaannya. Bentar, tes suara saya terdengar nggih? Oh, terdengar Mas Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Rini, Wahyu, Bu Fida, dan semua tim senior di Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Apa ya, ngasih testimoni tadi. Intinya sampai detik ini saya sangat merasakan kebermanfaatan perpustakaan mulai dari dulu 2009 kuliah di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Dan karena dulu ketika kuliah juga uang sedikit ya, jadi patokannya untuk bersemedi adalah selain nggak ke kantin ya ke perpustakaan. Alhamdulillah sering baca, itu bikin kenyang ternyata. Bukan bukunya mungkin Pak Ilham, tapi sebelahnya. Sebelahnya ini apa? Ada aqua. Iya, betul.
Jadi kayak di perpustakaan komplit banget dulu di buku, terus terutama yang menghibur di sela-sela penatnya banyak tugas nih, waktu kuliah dulu, itu hampir nyaris setiap hari saya selalu nonton film di perpustakaan. Itu benar-benar lumayan men-charge semangat saya ketika lagi down atau apa. Film di perpustakaan itu sangat membantu waktu itu. Saya targetin hampir tiap hari ya kalau lagi senggang nonton video atau film di sana. Dan dulu nggak nggak seheboh sekarang kalau lihat film bisa di mana-mana, bisa di HP, ada WeTV, ada Netflix gitu ya. Kalau dulu kan memang ke perpustakaan kita sediakan VCD terbaru ya Pak Ilham ya. Betul banget Bu Rini. Jadi ya, sangat itu sampai membantu. Sekarang masih bisa diakses kalau sudah efektif, kalau sudah aktif lagi. Oke. Jadi untuk di sini yang mungkin ada yang mahasiswa baru atau dari luar juga, jangan segan-segan untuk mengakses atau menjajah dalam tanda kutip manfaat-manfaat atau fasilitas atau fitur-fitur yang ada di perpustakaan. Saya salah satunya orang yang sangat ngena banget manfaat dari dulu sampai sekarang, dan kenal dengan orang-orang baik di perpustakaan itu banyak juga. Nggih. Terima kasih siap, Pak Ilham. Ini ngapunten barangkali ada yang belum ini. Pak Ilham ini dulunya kan mahasiswa. Sekarang beliau ini jadi dosen di Fakultas Dakwah nggih Pak Ilham nggih. Nggih, alhamdulillah di Fakultas Dakwah. Jadi barokahnya ke perpustakaan ya Pak Ilham nggih. Nggih, salah satunya. Nggih. Sudah Bu Fida? Ya, terima kasih Pak banyak Pak Ilham atas testimoninya. Kesan-kesannya selama di perpustakaan. Semangat terus untuk tim perpustakaan. Sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Ilham atas testimoninya. Jadi Bapak Ibu, dari kesimpulan tadi adalah bagaimana perpustakaan itu sebenarnya merupakan pusat informasi. Bapak Ibu, banyak sekali yang tidak terbiasa ke perpustakaan itu bingung, apa sih perpustakaan itu, ngapain sih, ada apa sih gitu kan. Jadi Bapak Ibu, sekarang ini perpustakaan sudah hidup ya. Jadi jenengan bisa memberikan informasi bahwa perpustakaan itu adalah pusat informasi, bukan gudang buku gitu ya Bu Rini. Perpustakaan adalah pusat informasi, karena banyak banget Bu Rini, teman-teman yang masih mikirnya tuh perpustakaan itu apa sih, paling juga adanya tumpukan buku gitu kan ya. Jadi pemaparan dari Ibu Rini ini memberikan informasi kepada kita bahwasanya Bapak Ibu jangan takut untuk ke perpustakaan. Barangkali ada juga testi yang bilang, perpustakaan itu penjaganya galak-galak gitu kan. Nggak seperti itu Bapak Ibu, jangan takut. Di sini penjaganya cantik, ganteng-ganteng ya. Ramah Kak Fida. Ya, lebih tepatnya ramah, dan juga kita memberikan pelayanan semaksimal mungkin. Kita sangat user oriented sekali. Pelayanan kita juga pelayanan prima, sehingga Bapak Ibu jangan khawatir mau informasi apapun yang ditanyakan tentang koleksi-koleksinya. Bapak Ibu bingung nih mau ngerjain tesis, mau ngerjain skripsi gitu kan. Nah, informasi yang paling tepat adalah mencari di perpustakaan. Karena kita sudah sangat kredibel sekali, buku-buku kita juga jelas ya, maksudnya ber-ISBN juga, dan jurnal-jurnal kita juga sudah sangat jelas sekali, Bapak Ibu bisa akses dan sangat mudah tentunya. Kita sangat memberikan kemudahan. Seperti itu, Bapak Ibu. Oh, ini ada yang bertanya lagi. Oh, lebih ke saran dari Bapak Amin Tohari. Perlu kiranya perpustakaan UINSA terus melacak kitab-kitab lain seperti kitab Taurat, kitab Zabur. Jika sudah ada, maka UINSA adalah biasa di luar. Maka UINSA adalah biasa di luar. Baik, terima kasih informasinya, sarannya dari Bapak Amin Tohari, Bu Rini. Jadi kita mungkin bisa lebih banyak memiliki koleksi kitab-kitab gitu nggih. Begitu nggih Bu Rini? Ya, mungkin untuk yang perbandingan agama itu. Jadi untuk membandingkan isi kitab Al-Qur'an kita. Tadi ada yang ditanyakan tadi yang Injil Barnabas tadi. Jadi untuk membandingkan, mungkin ini lebih ke untuk fakultas yang untuk perbandingan agama itu ya. Itu nanti bisa kita, kalau sekedar usulan, nanti kita sampaikan ke
pihak yang berwajib ya. Jadi pihak yang berwajib yang di sini itu Ibu Umi Rodia beserta pimpinan kita. Nanti kita bisa pengadaan atau nanti seperti apa. Kita biasanya kan kalau mau ada pengadaan buku kan biasanya kita datang ke dosen-dosen. Nah, itu bisa para dosennya juga memberikan saran usulan untuk koleksi yang akan kita beli seperti itu, Bu Fida. Baik, terima kasih Bu Rini. Baik Bapak Ibu, memang benar di perpustakaan itu tidak hanya koleksinya itu informasi dari kita, ya. Jadi Bapak Ibu user yang ada di luar Sivitas Akademika, Bapak Ibu dosen bisa memberikan usulan, dan itu memang kita ada program seperti itu setiap tahunnya. Kita pengadaan buku, dan tentunya itu akan di-share kepada Bapak Ibu dosen untuk memberikan masukan kira-kira buku apa yang sering dicari atau yang memang sering digunakan sebagai salah satu literatur di pendidikan atau pengajaran seperti itu. Terima kasih Bapak Amin Tohari, usulannya sangat bermanfaat sekali. Karena memang salah satu tujuan perpustakaan adalah koleksinya yang bisa dimanfaatkan, Bu Rini, koleksinya yang terus dimanfaatkan oleh usernya. Oh, ada lagi pertanyaan dari Ibu Musofa, Bu Rini. Bagaimana caranya untuk menumbuhkan rasa senang membaca dan senang berkunjung? Nah, ini lebih ke tips nih, Bu Rini. Bagaimana pengalamannya selama menjadi pustakawan, Bu Rini, selama bertahun-tahun nih, biar banyak yang datang ke perpusnya. Terutama, alhamdulillah, UINSA setiap hari rame ya, Bu Rini? Ya. Saking ramenya. Monggo Bu Rini. Dulu kalau ini Kak Vida, dulu sebelum pandemi itu kita bisa pengunjungnya setiap hari itu bisa sampai 1.500 pengunjung. Ya, wow. Nah, itu luar biasa sekali tantangan untuk pustakawan yang ada di perpustakaan UIN Sunan Ampel. Mas Ilham sendiri pasti tahu kan, dulu di mana-mana itu banyak mahasiswanya, jadi duduk-duduk sampai kadang nggak muat tempat duduknya. Seperti itu. Kalau untuk menumbuhkan rasa senang baca itu biasanya dimulai dari kata Pak Ilham tadi, dari tidak punya uang katanya ya Pak Ilham ya. Tapi tidak seperti itu ya Pak Ilham ya. Karena kita itu yang pertama itu biasanya terdesak. Terdesak ada tugas dan dosen itu sekarang sudah kerjasama dengan perpustakaan, pasti mengarahkan mahasiswanya untuk datang dan mencari referensi di perpustakaan seperti itu. Pertama itu mungkin terdesak ya, tapi lama-lama karena kita tahu letak koleksinya ada di mana, macam-macam koleksi perpustakaan itu apa saja, kita nggak hanya mempunyai koleksi yang ilmu pasti, pelajaran-pelajaran aja, tapi kita juga punya buku sastra, buku novel, kita juga menyediakan koleksi yang seperti itu. Jadi jangan khawatir, jenengan nanti di sini itu bosan, paling koleksinya cuma itu aja, kitab-kitab aja, enggak ya. Kita menyediakan koleksi novel terbaru itu juga ada, Bu Fida. Jadi teman-teman itu bisa langsung menuju ke 800-an itu bisa langsung menemukan koleksinya Terelie, ada yang Pramudia Anantatur, koleksi yang terbaru. Siapa Kak Vida? Dika. Raditya Dika. Ya itu juga ada, saya juga pernah baca itu. Jadi teman-teman langsung aja ke perpustakaan. Jadi nggak usah ragu, nggak usah takut bosen, nggak usah takut boring, pasti ada di sini. Seperti itu Bu. Mungkin kalau Ibu Musofa mungkin untuk menumbuhkan minat bacanya mahasiswa yang ada di sekolah STAI tadi ya, itu bisa Ibu bisa promosi seperti banyak kegiatan, terus koleksinya yang ada di STAI itu apa aja, seperti itu. Jadi teman-teman yang di sana bisa tertarik datang untuk ke perpustakaan, seperti itu. Baik Bu Rini, terima kasih. Jadi intinya adalah memang yang paling utama itu kita promosi, kita memberikan mohon maaf, maksudnya mencari peluang. Salah satunya adalah ketika ada mahasiswa baru, atau kalau perpustakaan sekolah ya siswa-siswa baru, mempromosikan. Yang terpenting adalah tahu dulu Bu Rini, apa sih perpustakaan itu gitu loh. Kita kenalkan dulu, karena memang di Indonesia ini dari beragam latar belakang. Ada yang memang dari kecil sudah mengenal perpustakaan,
di orang tua, di keluarga sudah dikenalkan, tapi ada juga yang kenal itu dari sekolah. Ada banyak ketika kita ngomong tentang pengertian perpustakaan itu sendiri itu memang kalau lihat latar belakang sangat beragam gitu. Sehingga cara yang paling pasti ya dan aman itu memang promosi dikala ada mahasiswa baru atau siswa-siswa baru seperti itu. Ibu Mustofa bagaimana barangkali ingin memberikan tanggapannya? Ya, terima kasih Bu Mustofa. Baik. Ada lagi tes nih dari Pak Ilham. Tim perpustakaan baik-baik, kadang saking baiknya mencarikan jodoh bagi yang jomblo. Ini bagaimana Bu ini? Iya, Bu Mustofa ada yang ingin ditanyakan? Oh iya, terima kasih tadi sudah dikasih tip untuk dari Bu Rini tadi. Ya. Pertama mungkin terdesak, itu memang kebanyakan seperti itu. Kalau sudah dapat tugas dari dosen baru ke perpus. Kemudian yang kedua, kalau sudah mendekati di semester 7 kan mulai membuat skripsi ya, mau mencari judul baru berbondong-bondong ke perpus. Itu kadang-kadang saya itu ya nak, Mas, Mbak ya gini ya mesti kalau sudah kami itu berusaha untuk mempromosikan dari awal untuk pada saat ospek itu kami kan mesti memperkenalkan ya ada perpus gini bla 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 pengertiannya dan sebagainya. Tapi awal semester 1 semangat. Kemudian kalau sudah masuk semester 4, 5 itu enggak ada semangat. Kalau sudah semester 7 mulai berbondong-bondong lagi semangat lagi ke perpustakaan. Apa ada tip lain selain promo kemudian itu tadi yang mendesak apa misalkan kami mengadakan kegiatan apa ya untuk supaya setiap hari itu ada gitu loh mahasiswa yang apa ya istilahnya rajin ke perpus gitu loh. Apa ada trip untuk menyelenggarakan lomba atau apa gimana Bu Rini? Mohon untuk pencerahannya. Oke. Bu Rini. Kalau untuk tipsnya saya mungkin ini ya, saya sudut pandang saya sebagai pustakawan yang bekerja di sini. Jadi menurut saya mungkin kalau jenengan misalnya mahasiswa biar rajin. Kalau untuk saat ini mungkin agak sulit ya Bu karena memang corona. Jadi mungkin PPKM juga, terus social distancing juga. Itu selain saat corona misalkan kita nggak bahas corona dulu. Ya, kalau di sini itu kita sering kegiatan, Bu. Jadi kita sering kegiatan yang melibatkan mahasiswa. Bentuknya ya macam-macam. Kita ada kayak lomba-lomba seperti itu. Terus kita misalnya yang ringan-ringan aja lah. Terus ngasih hadiahnya juga nggak usah yang terlalu mobil, umroh gitu kan kita nggak ya Bu ya. Cuman kita kasih satu buku barangkali yang untuk mahasiswa menarik seperti itu, yang lebih manfaat. Contoh lombanya gimana Bu Rini? Masih contoh lomba yang ya biasanya kalau dulu itu lomba penelusuran. Jadi kita tahu ya mahasiswa yang rajin di perpustakaan itu pasti bisa menelusur melalui OPEK. Itu seperti itu. Jadi ada 5 mahasiswa misalnya kita lomba cara menelusur buku dan cara menemukan bukunya. Benar apa salah? Kalau benar kita kasih hadiah dan waktunya tercepat seperti itu. Terus kita juga sering lomba-lomba misalnya sekedar pekan kunjung perpustakaan itu kan ada di bulan Oktober. Itu kita ada lomba. Kalau sekarang mungkin kalau corona itu kita lebih ke medsos Bu. Jadi lomba-lomba itu kita share di medsos. Jadi biar teman-teman sobat perpustakaan juga tetap bisa aktif, bisa komunikasi juga ke petugasnya seperti itu. Iya. Seperti itu Bu mungkin barangkali. Terima kasih Bu ya. Ya sama-sama Bu. Terima kasih Bu Mustofa atas pertanyaan. Memang benar. Gimana sih caranya biar kita itu bisa menarik perhatian user untuk bisa berkunjung ke perpustakaan? Tadi Bu Rini menjelaskan selain promosi, kita juga ngadakin event. Nah, event itu biasanya Bapak Ibu bisa dilakukan di kalender-kalender tertentu ya. Misal kita memanfaatkan kalender misal hari kunjung perpustakaan gitu kan, hari baca dan sebagainya. Itu bisa banget Bapak Ibu untuk diadakan event tentunya dengan latar belakang
ada alasannya kenapa harus ada event itu gitu kan. Nah, kita memanfaatkan event-event yang berhubungan dengan literasi atau hal-hal yang berkaitan dengan perpustakaan seperti itu. Ya. Hari-hari besar juga ada, banyak sekali kita bisa memanfaatkan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kebutuhan juga Bapak Ibu, karena setiap user itu berbeda. Ada yang usernya itu lebih ke perpustakaan sekolah misal, berarti anak-anak dong gitu kan. Gimana sih caranya menarik anak-anak gitu dari baca-baca mengenal apa ya warna-warna gitu kan, menarik gitu. Nah, untuk mahasiswa bagaimana? Oh, mungkin ngadain acara yang berkaitan dengan kegiatannya mereka gitu. Seperti itu. Yang enteng-enteng biasanya lebih menarik gitu ya, Pur ini. Kepenulisan dan sebagainya. Baik Bapak Ibu,